Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok statistika ingin mempresentasikan hasil dari analisis kami tentang data global penjualan video games. Sebelumnya perkenalkan dulu dari kelompok kita. Yang pertama ada Perkenalkan, nama saya Muhammad Atalatina Diaksa dengan 3 digit tim terakhir 134. saya Aldo Tarizal dengan 3 digit NIM terakhir 155. Saya mau Ditya dengan 3 digit dan terakhir 146. Oke, langsung saja saya serahkan ke Aksa. Baik, untuk yang pertama yang kita bahas di sini adalah tujuan dari dibuatnya PPT statistika kami, yaitu tujuannya untuk mengetahui data penjualan global video games hingga tahun 2022 dari dataset yang diperoleh dari link Kaggle di bawah. Nah, sebelumnya, apa sih itu video games? Jadi, video game adalah permainan elektronik yang dimainkan melalui perangkat seperti komputer, konsol, atau perangkat mobile. Nah, video game sendiri terdapat sangat bervariasi dalam bentuk, genre, dan kompleksitas. Dari permainan sederhana hingga permainan yang rumit dan mendetail. Video game biasanya melibatkan pemain dalam berbagai jenis aktivitas, seperti menyelesaikan misi, memecahkan teka-teki, atau berkompetisi melawan pemain lain. Nah, untuk poin pembahasan presentasi kami kali ini, kami bagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama adalah data graph, lalu analisis deskriptif, yang ketiga sampling distribution, lalu confidence interval, setelah itu ada hypothesis testing, dan correlation and regression. Nah, yang pertama di sini adalah data graph. Nah, berikut adalah merupakan data graph dari eh, data yang kami peroleh dari link Kaggle yang kami berikan di depan. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Jadi, analisis deskriptif adalah cabang dari statistika yang berfokus pada pengumpulan, pengorganisasian, penyajian, dan ringkasan data untuk memberikan gambaran tentang data tersebut. Analisis ini tidak bertujuan untuk membuat kesimpulan atau inferensi tentang populasi yang lebih besar, melainkan untuk menggambarkan karakteristik dasar dari data yang ada. Nah, untuk analisis deskriptif ini dibagi menjadi dua, yaitu ukuran pemusatan, yang di dalamnya ada mean atau rata-rata, median, modus, dan ukuran dispersi, yaitu ada kuartil, range atau jangkauan, variance, dan standard deviation atau simpangan baku. Yang pertama kita bahas adalah untuk mean atau rata-rata. Nah, mean sendiri adalah ukuran pemusatan yang paling umum digunakan dalam statistika. Mean menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan data dengan menjumlahkan semua nilai dan membagi hasilnya dengan jumlah observasi. Nah, di atas merupakan rumus dari mean sendiri atau rata-rata. Jadi hasilnya untuk rata-rata penjualan global 500 dataset video games hingga tahun 2022 adalah 5,03 juta. Selanjutnya adalah median atau nilai tengah. Jadi median adalah ukuran pemusatan yang membagi sekumpulan data menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu separuh data berada di bawah median dan separuh lagi berada di atas median. Median adalah nilai tengah dalam data yang diurutkan. Untuk median dari data kami yaitu uh, adalah 3,51 juta. Lalu yang terakhir adalah modus. Untuk modus sendiri adalah ukuran pemusatan yang menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Nah, di sebelah kiri merupakan modus dari beberapa uh, kolom data, namun yang kami ingin garis bawahi di sini adalah dari penjualan global, yaitu sebesar 2,08 juta, yaitu sebanyak 7 games. Nah, berikut ini merupakan negatif skewness dari modus dan median dari penjualan global dari data yang kami observasi. Nah, setelah itu untuk kuartil akan dijelaskan selanjutnya oleh Muhammad Aditya.
Oke, yang selanjutnya itu kuartil. Kuartil sendiri adalah ukuran statistik yang membagi sekumpulan data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Setiap bagian ini mewakili 25% dari data tersebut. Kuartil digunakan untuk memahami distribusi dan penyebaran data. Karena jumlah data kami genap, kuartil dapat dicari dengan rumus berikut. Pertama, yaitu urutkan data dari yang terkecil hingga dengan data yang terbesar. Kedua, tentukan Q2 atau median. Ketiga, tentukan Q1 dengan cara membagi data di bawah Q2 menjadi dua bagian yang sama besar. Keempat, tentukan Q3 dengan cara membagi data di atas Q2 menjadi dua bagian sama besar. Untuk hasil yang kami peroleh, dari data kami, yaitu kuartil pertama ada di 5,30 juta, kuartil 2 ada di 3,51 juta, kuartil 3 ada di 2,69 juta. Selanjutnya yaitu range. Range atau jangkauan adalah salah satu ukuran dispersi atau variabilitas dalam statistika yang menggambarkan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam sekumpulan data. Range ini memberikan informasi tentang seberapa luas data tersebar dan merupakan ukuran yang sangat sederhana namun informatif untuk melihat distribusi data. Berikut rumus range, yaitu nilai terbesar kurangi nilai terkecil. Jadi hasil penjualan video games yang dari data kami yaitu paling banyak ada di games Wii Sports sebanyak 82,53 juta dan paling sedikit ada di Dynasty Warriors 3 dengan jumlah data 1,87 juta. Jadi range atau jangkauan penjualan global video games adalah 80,66 juta. Berikutnya varians. Varians sendiri adalah ukuran dispersi yang menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai dalam sekumpulan data tersebar dari rata-ratanya. Varians memberikan gambaran tentang seberapa bervariasi data dalam suatu kumpulan data. Semakin besar nilai varians, maka semakin besar data dari rata-ratanya. Di samping itu ada rumus varians. Untuk varians global sales yang kami dapatkan yaitu sebanyak 30,22 juta. Berikutnya ada standar deviasi. Standar deviasi sendiri adalah ukuran desperasi yang menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai dalam sekumpulan data tersebar dari rata-ratanya. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians dan memberikan gambaran yang lebih intuitif tentang sebaran data karena menggunakan satuan yang sama dengan data aslinya. Di samping berikut ada rumusnya. Dan standar deviasi atau simbangan baku penjualan video games global yang kami dapatkan adalah 5,50 juta. Oke, selanjutnya adalah penjelasan tentang sampling distribution. Jadi, sampling distribution adalah distribusi probabilitas dari suatu statistik, misalnya mean, variasi, dan proporsi, yang diperoleh dari banyak sampel yang diambil dari suatu populasi yang sama. Distribusi ini menggambarkan bagaimana statistik tersebut bervariasi dari satu sampel ke sampel lainnya. Jadi, di sini kita misalkan diambil sampel 250 dari populasi yang ada yaitu 500. Maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu sampel mean dengan hasil 7,42384. Dan juga di sini juga diambil sampel dari standar deviasi dengan hasil 6,99. Oke, selanjutnya adalah confidence interval. Confidence interval sendiri atau interval kepercayaan adalah rentan nilai yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. Misalnya mean, proporsi, dan lain-lain dengan tingkat kepercayaan tertentu. Sebagai contoh, jika diketahui terdapat ukuran sampel atau N sama dengan 250, nama video games dari data global penjualan video games dan standar deviasi populasi sama dengan 5,50, maka tentukan confidence interval dengan tingkat kepercayaan 95%.
Karena tingkat kepercayaan adalah 95%, maka diperoleh Z sama dengan 1,96. Dengan sampel 250 dan juga standar deviasi 5,50 serta mean sampel yaitu 7,42384 dan diperoleh hasil sebagai berikut. Oke, dapat dilihat di sini bahwa grafik confidence interval dan juga dapat diperoleh kesimpulan bahwa confidence interval dengan tingkat keyakinan 95% terdapat pada interval 6,74206 sampai dengan 8,10562, di mana nilai mu terdapat dalam interval sehingga dipercaya 95% bahwa resistensi rata-rata yang sebenarnya berada dalam interval. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Atila. Selanjutnya adalah hipotesis testing. Hipotesis testing atau uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk membuat keputusan tentang populasi berdasarkan data sampel. Proses ini melibatkan pengujian klaim atau asumsi, yaitu hipotesis tentang parameter populasi. Nah, di sini permisalannya melakukan pengujian hipotesis untuk menentukan apakah rata-rata penjualan global video games dapat melewati angka 8 juta dengan rata-rata data adalah 7.550.555 dengan standar deviasi 5.750.850. Uji hipotesis dengan menggunakan standar deviasi 0,05. Nah, eh, untuk melakukan hipotesis testing, yang pertama di sini kami harus menentukan hipotesis, lalu menentukan tingkat signifikasi, lalu menentukan kriteria pengujian, mencari nilai statistik hitung, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah menentukan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 yaitu rata-rata kurang dari sama dengan 7.550.555. Dan hipotesis 1 atau H1 yaitu rata-rata lebih dari 7.550.555. Setelah itu adalah mencari tingkat signifikasi. Nah, tadi diperoleh bahwa tingkat kepercayaannya yaitu 95% atau 9,5 yang berasal dari satu min alfa. Jadi alfa yang diperoleh yaitu 0,05 dan kita masukkan dalam tabel Z yang dimana kita mendapatkan nilai Z yaitu 1,96. Setelah itu adalah kriteria pengujian. Hipotesis 0 diterima jika Z kurang dari atau sama dengan 1,96 dan ditolak jika Z lebih dari 1,96. Untuk hipotesis testing, langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Aditya. Oke, selanjutnya yaitu nilai statistik hitung. Jadi Z itu memiliki rumus seperti di atas. Nah, dari data yang kami peroleh yaitu sebesar 7.550.055 perak dikurangi 8 juta dibagi 5.750.850 perak dibagi akar dari 250. Dan Z yang diperoleh adalah negatif 0,004942816741. Oke, kesimpulan yang pertama yaitu nilai Z yang dihasilkan adalah negatif 0,0049428167741 lebih kecil dari 1,96. Kedua, karena nilai Z hitung tidak berada di wilayah kritis atau tidak lebih besar dari 1,96, maka hipotesis 0H0 dapat diterima. Yang artinya, berdasarkan pengujian hipotesis pada tingkat signifikan 0,05 diperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata global penjualan video games melebihi angka 8 juta. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi dan juga regresi. Yang pertama,
korelasi dulu, yaitu korelasi adalah ukuran statistik untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara dua variabel atau lebih. Korelasi mencerminkan kekuatan maupun hubungan antara variabel-variabel. Dalam statistika, korelasi digunakan untuk mendeskripsikan hubungan sederhana antara variabel tanpa mempertanyakan sebab akibatnya. Yang kedua adalah regresi. Regresi merupakan teknik dalam statistika yang digunakan untuk memprediksi hubungan antar variabel, yaitu variabel dependent dan independent. Nantinya, analis akan melihat seberapa kuat hasil prediksi tersebut. Analisis ini juga berfungsi untuk memperkirakan efek dan tren. Korelasi. Misalkan pertanyaannya adalah apakah global sales dipengaruhi oleh kritik skor? Pertanyaan di atas dapat dijawab dengan korelasi. Dengan rumus korelasi seperti di bawah ini. Dari rumus di atas, diperoleh hasil korelasi antara global sales dengan kritik skor adalah minus 0,03494163667. Hasil korelasi di atas menunjukkan bahwa global sales dengan kritik skor memiliki hubungan yang tidak begitu baik. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa kritik skor tidak terlalu mempengaruhi global sales dalam penjualan video games. Selanjutnya adalah regresi. Ini adalah regresi, hasil regresi dari analisis kita. Kesimpulan dari regresi yang sudah di slide sebelumnya adalah yang pertama, nilai multiple R atau korelasi sebesar 0,091581171185 menunjukkan hubungan positif yang kuat antara kritik skor dengan global sales game. Yang kedua adalah intercept sebesar 0,503376727282422 menunjukkan bahwa jika kritik skor adalah 0, total global sales game akan berada di sekitar 0,503376777282422 juta. Yang ketiga adalah X variable atau kritik skor 0,0545076473889721. Setiap peningkatan 1 unit dalam kritik skor diasosiasikan dengan peningkatan global sales sebesar 0,05407647889721 dengan asumsi faktor lain tetap konstan. Yang terakhir adalah R square atau koefisien determinasi 0,008364858686765 sekitar 0,84% dari variasi global sales dapat dijelaskan oleh variasi dalam global sales. Nilai R square yang kecil menunjukkan bahwa hubungan antara kritik skor dan global sales tidak terlalu kuat. Oke, sekian dari kelompok kami. Itulah analisis yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.